Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ritual Kasugihan. Diperintah untuk menyetubuhi 41 gadis perawan untuk dijadikan ritual pesugihan. Mendengar kata pesugihan, tentunya kita sudah tidak asing lagi. Ada berbagai macam jenis dan ritual yang harus dipenuhi sebagai syaratnya agar bisa menjadi kaya raya dengan instan. Ada pesugihan putih yang diantara syarat-syaratnya diharuskan membaca surat-surat tertentu, puasa dan sholat tak lepas waktu. Adapun pesugihan hitam adalah pesugihan yang meminta tumbal. Tumbal sendiri ada yang berasal dari anak ataupun istrinya. Dan ada pula yang berupa musuh juga orang lain atau orang yang tidak dikenal. Biasanya tergantung jenis pesugihan dan dukunya. Jadi cerita kali ini adalah pesugihan yang menumbalkan orang lain. Bukanlah untuk dibunuh, tetapi untuk disetubuhi. Dan syarat utamanya perempuan yang disetubuhi itu harus yang masih perawan. Dan perempuan itu sebanyak 41 gadis perawan. Oke, kita mulai masuk dalam ceritanya. Di suatu malam di parkiran depan tempat karaoke, terlihat dua orang pemuda sedang berkelahi adu pukul. Masing-masing dari mereka tidak ada satupun yang kalah, meski wajah dan mulut sudah berdarah-darah. Orang-orang yang berada di parkiran tersebut tidak ada yang berani memisahkan keduanya. Dan tidak jauh dari pemuda itu ada seorang wanita yang sedang menangis histeris, berteriak-teriak memohon agar keduanya menghentikan perkelahian fisik tersebut. Namun teriakan si wanita nampaknya tidak didengar sedikitpun oleh dua pemuda yang tengah berkelahi itu. Hingga beberapa saat kemudian datanglah tukang jaga parkir dan menyiramkan keduanya dengan seember air. Lalu setelah itu ia menarik salah satu pemuda dan membawanya menjauh dari kerumunan orang-orang. Bikin malu saja, berkelahi dan berkelahi terus. Mau jadi apa kau? Hah? Bentak tukang parkir itu sembari membuka topi hitam yang sedari tadi bertengger di kepalanya. Wajahnya tampan dan memiliki alis yang tebal, bulu mata yang lentik, bibir yang bagus, serta hidung yang mancung. Tatapannya juga tajam dan sinis. Dia yang mulai bang, jawab pemuda yang ternyata adalah adik dari si tukang parkir berwajah tampan itu. Apapun alasannya, aku tidak mau tahu. Yang pasti kau sudah melanggar perjanjian kita. Kau harus dihukum, ujar si tukang parkir itu. Lalu kau lebih suka jika mati dibunuh orang itu tanpa perlawanan? Hah? Tanya adiknya. Kau itu masih kecil. Kau tidak tahu apa yang sudah kulewati selama ini untuk membuat kita berdua tetap hidup. Dan kau harusnya jangan selalu membuat masalah untukku, jawab kakaknya. Dengan wajah yang masih berdarah-darah, pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan sang kakak sendirian. Tidak beberapa lama ia lalu kembali ke tempat parkir untuk melanjutkan tugasnya. Menjelang pukul 2 malam barulah ia pulang dengan berjalan kaki. Dan saat ia tiba di sebuah gang sempit dan gelap, ada beberapa orang yang menghadangnya. Rupa-rupanya orang-orang itu adalah teman-teman si pemuda yang sempat terlibat baku hantam dengan adiknya. Saya minta maaf atas kesalahan adik saya tadi.
Sekali lagi mohon maaf, tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini. Saya akan berjanji atas nama adik saya tidak akan pernah mencari masalah lagi pada kalian, ujar tukang parkir itu. Cuy, kau kira dengan minta maaf, luka-luka di wajah teman kami ini akan langsung sembuh begitu saja? Kami tidak akan memaafkan, ujar salah satu pemuda yang membawa tongkat kayu cukup panjang di tangannya. Lalu setelah itu pemuda-pemuda tersebut langsung menyerang si tukang parkir tampan itu. Dan mau tidak mau ia pun terpaksa melawannya. Dan yang namanya juga anak perantauan pastilah ada pegangan. Satu persatu pemuda-pemuda itu berhasil ditumbangkan. Setelah semuanya lengah, barulah ia berlari terbirit-birit untuk kabur. Karena badannya sudah berdarah-darah akibat sayatan benda tajam ataupun terkena paku yang masih menancap pada salah satu tongkat kayu yang digunakan pemuda-pemuda tadi untuk menyerangnya. Saat sudah tiba di depan kantor polisi, barulah ia bisa bernafas lega. Ia duduk di salah satu jembatan kecil yang ada di depan kantor polisi dan mulai membasuh lukanya meski terasa sangat perih. Ia juga minum dari air yang mengalir di bawah jembatan tersebut. Ngilu ia rasakan di bagian rahangnya dan dengan perlahan beranjak untuk pulang ke rumah kosnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota kecil tempat kedua kakak beradik tersebut, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka yang keterbelakangan mental. Keluarga itu merupakan orang-orang pendatang dari berpuluh tahun yang lalu dan tidak pernah kembali ke tempat asal mereka selama itu. Mereka hidup dengan mengandalkan uang dari kerjaan sang ayah yang hanya sebagai kuli angkut di sebuah pasar tradisional yang cuma buka 2 kali seminggu. Tapi walau begitu mereka masih mempunyai tetangga-tetangga penghuni kontrakan lain yang sangat peduli dengan keluarga mereka. Tak jarang tetangga-tetangganya memberikan beras dan lain-lain untuk mereka bertiga. Pak RT di sana pun kadang-kadang seminggu sekali memberikan sumbangan berupa 5-10 kg beras dan makanan-makanan kecil lain, tentunya untuk mereka. Akan tetapi sang suami nampaknya tidak enak hati jika berterus-terusan merepotkan tetangga-tetangganya. Dan ia pun memilih untuk mengajak anak istrinya untuk pindah ke sebuah desa lain. Karena ternyata di luar alasan tidak mau merepotkan tetangganya, sang suami rupanya sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah kebun karet milik seorang yang kaya raya di desanya. Mereka juga diperbolehkan untuk tinggal di rumah yang dibangun pada perkebunan karetnya tanpa harus membayar sepeser pun. Tentu saja itu menjadi sebuah kesempatan yang tidak boleh mereka sia-siakan. Singkat cerita, saat sudah sampai di rumah yang akan mereka tempati, anak mereka tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak tidak jelas. Meski ditenangkan pun ia tetap saja menangis. Ada apa ya? Kok perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak begini? Aku jadi takut, ucap si istri yang kita sebut saja dengan nama Sari. Dan suaminya kita sebut saja dengan nama Ateng. Ah, maklumlah, anakmu itu kan memang begitu, jawab Ateng singkat. Rumah itu masih cukup bagus dan halamannya lumayan luas, meski dikelilingi pepohonan karet yang tinggi-tinggi. Karena rumah tersebut memiliki 2 buah kamar, jadi si anak ditempatkan di dalam kamarnya sendirian. Singkat cerita, berhari-hari telah berlalu. Mereka tinggal di rumah tersebut dengan sangat nyaman
dan selama itu tidak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Hanya saja anak mereka yang bernama Silpa masih sering histeris dan berteriak-teriak tanpa sebab yang jelas. Dan ia juga selalu ketakutan saat melihat ayahnya. "Elang," panggil seorang wanita mendekati seorang pria yang tengah merapikan susunan motor di parkiran yang berada di depan tempat karaokean. Lelaki berwajah tampan tersebut hanya menoleh sekilas, lalu dengan acuh ia kembali melanjutkan pekerjaannya. "Lang, aku minta maaf, aku butuh uang untuk adik-adikku, Lang. Aku terpaksa melakukan itu." Isaknya berdiri di dekat si lelaki yang merupakan adalah abang dari pemuda yang terlibat perkelahian beberapa hari lalu. "Buat apa minta maaf? Itu kan sudah menjadi pilihanmu. Dan sekarang kita jalani saja seperti yang sudah kita perjanjikan," jawab Elang dengan suara yang sedikit serak. "Aku tidak mau seperti itu. Aku masih ingin bersama kamu, Lang. Karena untuk melupakanmu terlalu sulit bagiku. Kumohon kau mengerti," isak perempuan yang rupanya adalah kekasih Elang. Elang menghela nafas panjang. Ia bimbang dengan keputusannya. Apakah ia harus mempertahankan wanita itu ataukah memutuskan hubungan dengannya? Karena seperti yang Elang tahu, wanita itu kembali terjun ke dunia hitamnya yang dulu sempat ia tinggalkan saat mulai berpacaran dengan Elang hanya demi pundi-pundi rupiah. Elang kecewa dengan keputusan kekasihnya dan memutuskan untuk pergi. Namun ia tidak tega jika sudah melihat butir-butiran air mata mengalir di wajah perempuan cantik tersebut. Elang pun mengusap air mata yang jatuh ke pipi kekasihnya. Ia pun sambil berkata, "Jangan diulangi lagi ya, apapun alasannya," ucapnya lembut. "Jadi kamu memaafkan aku?" jawab wanita itu. Elang mengangguk sambil tersenyum. Wanita cantik itu lalu mengecup pipi Elang. Dan saat beberapa kendaraan masuk ke halaman parkir, si wanita ikut membantu Elang untuk mengatur barisan motor tersebut. Hari itu Elang pulang sekitar pukul 5 sore. Karena rupanya teman seprofesi Elang datang lumayan cepat. Wanita yang bernama Herni tersebut menyerahkan kunci kendaraannya kepada Elang. Lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah kontrakan Herni. Tidak lupa mereka singgah di salah satu warung sate dan membungkus 2 porsi untuk dibawa pulang. Sesampainya mereka di rumah kontrakan Herni, terlihat beberapa perempuan yang berada di teras rumah tersebut tersenyum-senyum ke arah Elang. Saat Elang membalas senyuman mereka, Herni langsung menarik tangan Elang untuk masuk ke dalam kamarnya. Brak! Suara pintu tertutup dengan keras. "Kan aku sudah bilang, kalau jangan balas senyum-senyum mereka. Aku takut, nanti kamu malah tergoda sama mereka," kata Herni sedikit manja. Elang tersenyum, sifat manja Herni inilah yang sudah ia rindukan seminggu terakhir ini. Herni lalu menyiapkan piring dan air es untuk mereka makan. Mereka bercanda dan tertawa penuh rasa bahagia. Karena rasanya sudah cukup lama mereka tidak melakukan hal itu lagi. Selesai makan, Elang membersihkan dirinya di dalam kamar mandi milik Herni. Karena Elang sering berkunjung ke sana, jadi ada beberapa lembar baju dan celananya yang berada di dalam lemari baju Herni. Setelah mengenakan baju bersih, Elang duduk sambil menonton televisi di atas kasur sembari menunggu Herni yang sedang mandi. Pacaran di antara keduanya bisa terbilang sehat, karena mereka tidak pernah sekalipun melakukan hubungan dewasa. Meski Elang tahu siapa Herni dan bagaimana kehidupan masa lalu Herni, prinsipnya cuma satu: jika mencintai maka jangan pernah merusaknya.
Herni merebahkan kepalanya di paha Elang sambil memainkan jari jemari milik lelaki tampan itu. "Kamu dapat salam dari Ines," ucap Herni. Elang tersenyum lalu mencubit gemas pipi kekasihnya. "Tidak ada yang lain selain kamu di hatiku, sayang," bisik Elang lembut. "Lang, apa kamu serius padaku?" tanya Herni. "Ya, bila tabunganku sudah cukup untuk melamarmu, aku akan segera melamarmu," ujar Elang. "Apakah itu pasti?" tanya Herni lagi. "Iya, pasti," jawab Elang. Tiba-tiba obrolan keduanya terpotong oleh suara ketukan pintu kamar. Herni beranjak dan pergi ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ternyata seorang laki-laki yang sedang mabuk langsung menyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Elang pun mengerutkan keningnya, sementara wajah Herni terlihat gugup. "Siapa dia, Her?" tanya Elang. Aku tidak tahu," jawab Herni. "Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Sementara laki-laki itu tahu persis di mana letak kamarmu. Aku kecewa padamu, Her. Aku kira kau tulus padaku, tapi nyatanya sampah," ujar Elang. Setelah berkata seperti itu, Elang langsung pergi meninggalkan Herni bersama laki-laki yang berada di dalam kamarnya. Elang tidak menyangka jika kisah percintaannya harus berakhir karena pengkhianatan. Air matanya jatuh di sepanjang perjalanan pulang. Namun kejadian naas menimpanya. Ia tertabrak mobil saat akan menyeberangi jalan. Untungnya pengemudi mobil tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan segera melarikan pria itu ke rumah sakit terdekat. Lang tidak sadarkan diri selama seminggu dan hanya terbaring lemah di kasur rumah sakit. Ega sang adik terpaksa harus menggantikan kakaknya bekerja di tempat parkiran dan berhenti menjadi pengamen jalanan. Minggu-minggu berlalu setelah melewati proses pengobatan yang cukup panjang. Akhirnya Elang perlahan-lahan mulai membaik. Meski ia berjalan masih harus menggunakan tongkat penyangga. Hari itu ia sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh bapak-bapak yang membawanya ke rumah sakit, sekaligus adalah orang yang telah menabraknya. Kedua kakak beradik tersebut juga diajak untuk ikut bekerja di peternakan sapi dan kambing miliknya yang berada di sebuah desa. Tentu saja kedua kakak beradik itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati karena akan mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulan atau minggunya. Di perjalanan mereka melihat pepohonan karet berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Sangat asri dan indah di siang hari, namun akan terasa menyeramkan bila di malam hari. Seseorang bapak yang tengah menyadap karet di dekat jalanan nampak menatap lekat ke arah mobil, dan ternyata itu adalah Ateng. Beberapa saat kemudian mereka tiba di peternakan yang lokasinya lumayan jauh dari perkampungan. Di dalam rumah itu semuanya sudah saya siapkan, mulai dari tempat tidur, selimut, makanan, kompor, dan selengkapnya. Rumput untuk makanan ternak akan datang sehari sekali di sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, dan kalian harus memberi makan mereka sebanyak 3 kali sehari, ujarnya. "Baik Pak, kami mengerti," jawab mereka berdua. "Oh ya Pak, sepertinya di sini cukup terawat. Apakah sebelum kami juga ada penjaga lain yang tinggal di sini?" tanya sang kakak. "Ya, kakek Darsim dan nenek Lia, juga seorang anak gadis mereka yaitu almarhumah Zainab," jawabnya. "Almarhumah?" tanya Ega. "Iya, anak mereka sudah meninggal setelah beberapa hari. Sebelumnya ia mengaku diperkosa oleh sosok makhluk aneh dengan tubuh tinggi dan berwarna hijau. Tapi entahlah, saya pun tidak percaya dan tidak mengerti dengan hal-hal gaib seperti itu," jawabnya lagi. "Meninggalnya di mana Pak?" tanya Ega lagi.
Oh ya, saya harus segera pulang karena sudah ada janji dengan salah satu teman. Semua yang kalian butuhkan juga sudah siap dan lengkap. Jadi saya permisi dulu ya. Katanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Elang dan Ega. Setelah bapak itu pergi, keduanya pun masuk ke dalam melihat-lihat setiap ruangan di rumah tersebut. Namun saat pintu dapur yang mengarah langsung ke kandang kambing dibuka, tiba-tiba tercium bau busuk menyengat hidung. Ega pun hampir muntah dibuatnya. Ia segera menutup kembali pintu itu. Bang, di situ bau sekali ya. Apa mungkin ada kambing yang mati kali ya? Tanya Ega pada abangnya. Ah, masa? Coba kamu periksa dulu ke sana gak? Suruh Elang. Setelah beberapa saat, Ega pun kembali. Tidak ada apa-apa bang, kambingnya sehat-sehat semua, jawab Ega. Elang pun mengangkat bahunya. Karena kondisi Elang yang baru saja pulih, jadi malam itu Ega lah yang memasak makanan untuk mereka berdua. Sementara Elang masih tiduran di dalam kamar. 2 butir telur ayam ia pecahkan ke dalam piring lalu dikocok dengan campuran bawang serta garam. Digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Ega juga memasak mie instan untuk dijadikan sayur makanan mereka malam itu. Saat sedang asik memasak, terdengar suara kretekan lantai yang memang terbuat dari kayu tersebut. Dan sesaat kemudian sebuah tangan menyentuh pundaknya. Namun Ega biasa saja karena mengira tangan itu milik Elang abangnya. Kenapa bang? Tanya Ega seraya menoleh ke belakang. Dan anehnya di situ tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Loh, Ega pun sedikit kebingungan. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal di rumah yang ditempati oleh Ateng dan keluarganya. Anaknya Ateng mengalami penyakit aneh di daerah organ intimnya. Dan baru diketahui saat sang ibu menggantikan pembalut kain milik anaknya tersebut. Pak Sutri itu bertengkar begitu hebat, apalagi ketika mengetahui anak gadisnya itu sudah digauli oleh seseorang yang entah siapa. Rupanya ini firasatku tempo hari. Siapa lagi yang memperkosa anak kita? Kalau bukan kamu, teriak istri Ateng. Aku benar-benar tidak tahu bu, bukan aku pelakunya. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu pada anakku sendiri, jawab Ateng. Lalu siapa? Cuma kamu laki-laki yang ada di sini, tanya istrinya. Pertengkaran keduanya terhenti ketika Ateng memilih untuk pergi dari hadapan istrinya. Dalam kegelapan malam ia berjalan tidak tentu arah. Selesai makan, Ega dan Elang mengobrol cukup lama. Dan rasanya masa-masa seperti itu sudah lama tidak pernah mereka rasakan lagi. Dikarenakan keduanya selalu sibuk bekerja hingga tengah malam. Dan sekarang mereka berdua merasa cukup beruntung karena tidak lagi harus panas-panasan dan pulang malam serta tidak perlu lagi berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya. Ternyata musibah itu tidak selamanya mendatangkan kesialan, tapi juga bisa mendatangkan keberuntungan seperti yang kita rasakan sekarang ya bang, ucap Ega tersenyum. Elang cuma bisa geleng-geleng kepala mendengar ucapan dari adiknya. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari arah luar yang mengagetkan kedua kakak beradik tersebut. Ega mengedarkan pandangannya ke sana kemari dan lagi-lagi suara teriakan itu kembali terdengar. Bek, 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 kok, 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 kok. Suara kambing, ayam, dan sapi saling bersahut-sahutan, menimbulkan suara gaduh yang teramat sangat.
Mau tidak mau Ega harus keluar untuk memeriksa hewan-hewan ternak tersebut. Ia mengambil parang dan obor untuk menuju ke peternakan yang tidak begitu jauh dari rumah itu. "Abang tunggu di sini saja ya," katanya sebelum pergi. Setelah adiknya pergi, Elang bergegas berjalan perlahan dengan kaki terpincang-pincang ke arah pintu dapur untuk melihat adiknya dari pintu yang mengarah langsung ke kandang kambing tersebut. "Aman gak?" tanya Elang. "Aman bang," jawab Ega. Ega mengecek satu persatu kandang, dan saat Elang menatap ke suatu sudut gelap di dekat kandang kambing, ia melihat sesosok putih dengan rambut yang menjuntai panjang hingga menutupi punggung. Namun saat mata Elang berkedip, sosok itu sudah menghilang. Sementara Ega masih sibuk mengecek di sekitaran kandang, terdengar suara ketukan dari arah pintu utama yang memaksa Elang harus pergi membukakan pintu. Padahal waktu itu keadaan pintu tidaklah terkunci. Ketukan lambat berjeda beberapa saat, lalu ketukan seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Pintu pun terbuka. Seorang laki-laki berdiri sembari menatap Elang dari atas sampai ke bawah. "Mau cari siapa, Pak?" tanya Elang yang agak risih ditatap oleh si lelaki tersebut. "Perkenalkan, nama saya Ateng. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu malam-malam begini, tapi saya ada keperluan dengan orang yang tinggal di sini," tanya Ateng. "Yang tinggal di sini sekarang cuma saya dan adik saya, Pak. Apakah Bapak ingin bertemu kami berdua?" jawab Elang. "Saya kesini mencari kakek Darsim. Kalau tidak ada ya sudahlah. Terima kasih," ujar Ateng. Elang mengangkat bahunya lalu menutup pintu dan berjalan pelan ke arah dapur. "Ega," panggil Elang. Tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan cahaya obor yang dibawa Ega tadi pun sudah tidak ada. Elang mulai merasa detak jantung berdegup-degup. Rasa khawatir pada adiknya membuat Elang terpaksa harus turun ke tanah. "Ega, Ega," panggil Elang seraya berusaha berjalan lebih cepat lagi. Namun ujung tongkat penyangganya tersandung oleh rerumputan yang membuat Elang hampir saja terjatuh. "Ega," panggil Elang lagi. Hanya suara jangkrik yang beradu vokal satu sama lain. Elang pun terus berjalan memasuki rimbunya pepohonan dengan terus memanggil nama Ega. Namun semakin jauh ia masuk, semakin gelap jalanan yang ia lewati. Banyak akar-akar yang bisa saja membuatnya jatuh atau bahkan tergelincir masuk ke jurang jika ia tidak berhati-hati. Kakinya terasa sangat nyeri, ditambah lagi banyak duri-duri yang menusuk di telapak kakinya. "Ega!" teriak Elang setengah putus asa. Elang terduduk di bawah sebuah pohon. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa gagal menjaga adik yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia punya saat itu. Elang tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada adiknya. Kenapa Ega menghilang begitu saja? Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan sosok putih yang ia lihat sebelumnya? Tidak terasa malam semakin larut. Elang pun diserang rasa kantuk yang perlahan-lahan membuatnya mulai tertidur. "Bang, bangun bang," panggil seseorang. Elang membuka matanya dan betapa kagetnya dia ketika melihat sang adik berada di hadapannya. "Ega," ucapnya berkali-kali seraya memeluk erat sang adik. "Kenapa abang ninggalin rumah? Semalaman aku mencari abang berjalan mutar-mutar hutan. Untung sekarang ketemu. Abang bikin khawatir tahu," sugut Ega. Elang terlihat seperti orang linglung. Ia menatap ke sekeliling tempat ia berada saat itu.
Aku mencari kamu, Gak. Kau tidak menyahut saat aku panggil. Aku khawatir terjadi sesuatu, makanya aku langsung pergi mencarimu. Jawab Elang. Ah, yang benar, Bang. Aku sama sekali tidak mendengar kau memanggilku. Aku kira kau tidur. Taunya pas aku masuk, kau sudah tidak ada di dalam rumah, kata Ega. Ya sudah, Bang, kita kembali ke peternakan. Sebentar lagi rumput akan datang. Lanjutnya seraya membantu Elang untuk berdiri. Singkatnya ketika sampai di rumah, Ega langsung mengobati kaki Elang dengan obat-obatan seadanya. Sekitar pukul 9, sebuah mobil pick-up putih yang dipenuhi dengan rumput-rumput segar datang. Kemudian seorang bapak dan seorang gadis tomboy keluar dari dalam. Selamat pagi, Pak, sapa Ega ramah. Pagi, jawab si bapak. Gadis yang mengenakan celana jeans panjang dengan jaket hitam lusuh serta ikat rambut yang acak-acakan itu sangat cantik dan manis sekali, tetapi lumayan cuek dan pelit senyum. Ega yang membantunya menurunkan semua rumput-rumput tersebut sama sekali tidak disapanya. Riz, Abah ke sungai sebentar ya. Kau lanjutkan saja bantu-bantu mereka dulu, ujar si bapak sebelum pergi. Setelah si bapak pergi, Ega mulai melancarkan serangan awal yang merupakan pertanyaan-pertanyaan seputar rumput dan hewan ternak, berharap si gadis mau menjawabnya. Aku ragu, pemuda seperti kau ini akan betah di sini. Tingkah lakumu layaknya pemuda-pemuda berandalan yang haus akan belayan gadis-gadis, kata si gadis sembari tersenyum sinis. Hei, kau tak tahu siapa aku. Mana boleh kau menyimpulkan secepat itu tentang diriku, potong Ega. Gak, kau letakkan di mana korekku, ujar Elang yang tengah berdiri di ambang pintu. Si gadis terlihat mengarahkan pandangannya kepada Elang. Lama sekali ia tertegun menatap Elang yang sedang memarahi adiknya tersebut. Ada senyum kecil di bibir gadis tersebut. Nampaknya ia sudah jatuh hati kepada pandangan pertama dengan sosok Elang. Saat Ega kembali, gadis itu segera melanjutkan pekerjaannya. Dia kakakmu? Tanya gadis itu. Ya, jawab Ega singkat. Setelah selesai menurunkan semua rumput-rumput dari pickup, si gadis mengeluarkan tangannya ke arah Ega. Saya Risna, ucapnya memperkenalkan diri. Dengan bibir tersenyum, Ega langsung menyambut uluran tangan si gadis, lalu balas memperkenalkan diri. Duduk di sana yuk, ajak Ega menunjuk ke rumah. Oh ya Risna, apa kau sudah lama jadi pemasok rumput untuk peternakan ini? Tanya Ega. Sekitar 2 tahunan lebih, jawab Risna sembari membersihkan rumput-rumput yang menempel di jaketnya. Berarti kamu pernah melihat anak perempuan penjaga ternak sebelum kami di sini? Tanya Ega lagi. Ya, dia ramah, baik, juga sangat cantik. Sayang dia hidup hanya sebentar, jawab Risna. Oh, Ega membulatkan bibirnya. Kau juga cantik, sudah berapa usiamu? Tanya Ega. Sepenting itukah usiaku untukmu? Jawab Risna ketus. Ah, tidak, cuma bertanya. Kalau rasanya pertanyaanku membuatmu tidak nyaman, tidak usah dijawab, jawab Ega. Bang, kenalin nih bang, ujar Ega memanggil Elang. Ya, jawab Elang dari dalam rumah, namun tidak juga kunjung keluar. Maaf ya, abangku itu memang seperti itu, orangnya cuek, apalagi kalau sama cewek, ujar Ega menjelaskan. Risna hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Ega. Dan setelah beberapa saat mengobrol kesana kemari, bapak-bapak tadi datang lalu mengajak Risna untuk pulang. Setelah selesai memberi makan semua hewan ternak, Ega langsung membersihkan dirinya sebelum masuk ke dalam rumah. Sementara Elang sedang memasak nasi di dapur, sesekali ia terlihat melamun menatap buih-buih gurukan. Sesekali ia terlihat melamun menatap buih-buih mendidih di dalam panci nasinya. Bang, tolong ambilkan handuk, panggil Ega seketika membuyarkan lamunannya. Hening suasana malam itu membuat Ega mengantuk. Apalagi setelah semalaman ia tidak tertidur.
Ditambah lagi siang harinya seharian disibukkan mengurus hewan ternakan. Perlahan-lahan Ega mulai terlelap, sementara Elang masih duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi dan musik alam yang tercipta dari suara-suara binatang malam di kejauhan. Anehnya udara yang awalnya dingin malah perlahan-lahan mulai memanas. Elang mengipas-ngipaskan tangannya di sekitar wajahnya. Ia pun melihat ke sekeliling. Banyak sekali kelap-kelip kunang-kunang mengitari pepohonan. Dan suasana bertambah aneh ketika tidak satupun lagi terdengar suara binatang-binatang malam, seperti jangkrik ataupun gonggongan anjing liar di kejauhan. Hembusan angin dingin dari arah depan membawa aroma-aroma tidak sedap. Beberapa kali Elang menghembuskan nafasnya, berharap agar bau yang mengganggu pernafasannya itu sedikit berkurang. Bau ini seperti bangkai, gumam Elang sembari menutup hidungnya. Karena dirasa bau busuk tersebut tidak juga hilang, akhirnya Elang memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ia merebahkan dirinya sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan tutup toples. Perlahan-lahan tapi pasti matanya mulai terpejam. Di antara sadar dan tidak, Elang merasa seperti sedang diendus oleh sesuatu di bagian wajahnya. Namun saat ia membuka matanya tidak ada siapapun di sekitarnya. Merasa itu hanyalah mimpi, akhirnya Elang kembali melanjutkan tidurnya. Dan kali ini saat ia mulai tertidur lagi, Elang mulai mendengar suara seorang wanita yang tengah bernyanyi di dekatnya. Dengan agak kesal, Elang pun membuka matanya sembari bangun. Di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih yang sedang duduk menghadap dinding. "Kau siapa?" tanya Elang. Nah. Perempuan itu terus saja bernyanyi dengan lirik dan nada yang sama berulang-ulang. Karena merasa kesal pertanyaannya tidak dijawab, akhirnya Elang langsung beranjak mendekati si perempuan. Dan saat tangannya hampir menyentuh bahu si perempuan, akhirnya perempuan tersebut menghilangkan wajahnya pada Elang. Dan Herni, perempuan itu tersenyum dan beranjak berdiri. Ia mendekati Elang yang terus berjalan mundur. Dan saat tubuh Elang terpojok ke dinding, perempuan tersebut meneriaki Elang. "Kenapa kau tinggalkan aku?" teriaknya dengan suara lantang. Kulihat wajahnya perlahan-lahan terkelupas dan berdarah. Kedua bola matanya pun pecah dan cairannya mengenai wajah Elang. Wajah Herni benar-benar menjadi tidak berbentuk. Hanya menyisakan tengkorak yang memiliki sedikit rambut. Dan tiba-tiba, jerit Elang terbangun dari tidurnya. Saat tahu yang ia alami hanya sebuah mimpi, Elang menghela nafas lega. Ia mencoba mengatur nafasnya, lalu bersamaan dengan itu kepalanya menjadi pening. Elang melihat Ega sang adik masuk dan mengutak-ngatik tas miliknya, lalu mengambil pisau yang entah sejak kapan berada di dalam tasnya. "Ega, kamu apa? Hah?" bentak Elang. Namun bentakan dari sang kakak tidak membuat Ega menghentikan langkahnya. Ia tetap keluar sambil memegang pisau. Elang yang khawatir dengan adiknya itu pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan berusaha mengejar adiknya. Anehnya di sini adalah kaki Elang yang harusnya masih sakit tiba-tiba sembuh. Ia bisa berlari mengejar Ega. Akan tetapi saat akan keluar dari pintu, tubuh Elang seperti terhalang oleh dinding transparan hingga membuatnya tidak bisa untuk keluar. Rasa pening di kepalanya semakin menjadi. Saat ia memejamkan matanya, terdengar jelas suara dari Ega tengah memanggil nama Elang. Cerita beralih dari sudut pandang Ega. Setelah berhasil mengikat tubuh Elang dan menyiramnya dengan air,
Ega berusaha menyadarkan sang kakak yang seperti sedang kerasukan tersebut. Segala cara yang ia ketahui sudah ia terapkan untuk menyadarkan si kakak, tapi nampaknya sama sekali tidak membuahkan hasil. Saat Elang kembali mengamuk dan hampir berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya, Ega terpaksa harus menampar sang kakak dengan sangat keras. Plak! Darah segar mengalir dari bibir Elang. Sesaat kemudian Elang merasa seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu dengan sangat kencang. Dan syukurlah kau sadar bang, ujar Ega. Beberapa kali Elang mengerjap-ngerjapkan matanya, berharap kalau semuanya sudah kembali normal. Ega, panggil Elang. Iya bang, aku Ega, jawab Ega. Setelah merasa itu benar-benar abangnya, Ega pun langsung melepaskan ikatannya. Ada apa? Kenapa aku diikat? Beberapa pertanyaan keluar dari mulut Elang. Ia nampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Abang mengamuk, bahkan hampir saja membunuhku bang. Lihat, abang dengan sengaja melukaiku, jawab Ega sembari memperlihatkan lukanya. Elang menggelengkan kepalanya. Mana mungkin ia melakukan kekerasan kepada adik kesayangannya itu. Beberapa kali Elang memukul-mukul kepalanya dengan tangan, berharap akan mengingat apa yang sudah terjadi. Namun tidak satu pun yang ia ingat selain kejadian yang ia alami di mimpinya tadi. Aku tidak ingat, aku gila, aku benar-benar sudah gila, ujar Elang semakin kuat memukul-mukul kepalanya. Bang, sudah bang, aku tidak menyalahkan abang, bentak Ega sembari menahan kedua tangan Elang. Aku merasakan hal-hal aneh setelah tinggal di sini, bahkan rasanya aku hampir gila, ucap Elang dengan suara serak. Bukan kau saja bang, jujur aku juga merasakan keanehan-keanehan itu. Apa mungkin sesuatu yang mengganggu kita itu ingin menyampaikan sesuatu pada kita? Tanya Ega. Perempuan itu mirip Herni. Dia juga ada ketika malam itu kau sedang memeriksa kandang ternak. Tapi entahlah, apakah itu adalah sosok yang sama atau bukan? Aku tidak tahu, ucap Elang. Herni pacar abang itu. Tapi yang aku lihat bukan dia bang. Jangan-jangan yang mengganggu abang bukan sosok yang kulihat itu, lanjut Ega. 1 minggu setelah berlalu, keadaan mulai sedikit membaik ketika Ega dan Elang memutuskan untuk tidur sekamar. Namun kadang-kadang Elang masih mendengar suara-suara perempuan yang sedang bernyanyi atau melihat penampakan-penampakan sepintas yang berwujud sosok perempuan. Hari itu rumput datang sangat terlambat, sekitar pukul 4 sore, dan terpaksa Ega dan Elang mencari rumput sendiri di sekitar hutan agar hewan-hewan ternak yang mereka jaga tidak mati kelaparan. Maaf ya, aku terlambat karena ada tetanggaku yang meninggal. Akhir-akhir ini di desa memang banyak sekali kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata. Entahlah, aku tidak tahu makhluk jenis apa itu. Yang pasti hampir 7 orang anak gadis yang meninggal setelah mengaku diperkosa oleh sosok berwarna hijau. Orang-orang di desaku setiap malam berjaga, namun tetap selalu saja ada korban, cerita Risna. Makhluk bertubuh hijau, sahut Elang seraya mendekati Risna dan Ega. Kau sendirian ke sini, Ris? Apa tidak takut? Tanya Ega. Aku takut, tapi mau bagaimana lagi? Kami bertahan hidup dari sini, sementara ayahku sakit, jawab Risna sembari memalingkan wajahnya. Ia tak mau air matanya yang jatuh terlihat oleh Ega dan Elang. Risna, kau tadi mengatakan makhluk hijau, apa jangan-jangan itu adalah sebuah pesugihan? Aku punya teman orang pintar, orang luar pulau. Kata dia di tempatnya ada pesugihan yang namanya kolor hijau. Dan syaratnya itu korban memang harus diperkosa. Tapi tidak ada syarat korban itu harus perawan.
Sementara yang kau katakan tadi hanya anak gadis yang menjadi korban, kata Elang. Ah, kamu ngada-ngada saja bang. Kalaupun memang ada jenis pesugihan seperti itu, mana ada di Kalimantan, sahut Ega. Kau lupa kasus babi ngepet di desa B, tuyul, pocong, kuntilanak? Tidak ada yang tidak mungkin gak? Ujar Elang. Ega pun menghela nafas panjang. Lalu kalau benar yang kamu katakan, apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanya Risna. Elang hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Ris, jawabnya. Risna menghela nafas, lalu tanpa berkata-kata, ia segera memulai pekerjaannya untuk menurunkan semua rumput yang ia bawa ke tanah. Saat akan pulang, Ega disuruh abangnya untuk ikut bersama Risna guna menemui gadis tersebut. Tidak usah gak, aku berani, lagi pula masih sore, nanti kau tidak bisa pulang, ucap Risna. Ega akan mengantarmu sampai keluar jalanan, dari situ Ega akan pulang dengan berjalan kaki, potong Elang. Risna mengangguk dan keduanya pun naik ke dalam mobil pick-up yang perlahan mulai meninggalkan halaman. Elang segera membereskan rumput-rumput untuk hewan ternak. Dari kejauhan terlihat ada sepasang yang tengah memperhatikannya. Hingga akhirnya pemilik mata tersebut langsung berlari ke arah Elang. Elang yang kaget refleks menjatuhkan rumput-rumput yang ia bawa dan segera memasang kuda-kuda. Namun setelah melihat seorang ibu-ibu yang datang, akhirnya Elang menarik nafas lega. Mau cari siapa, Bu? Tanya Elang pelan. Tolong anakku, isaknya. Memangnya anak ibu kenapa ya? Tanya Elang. Diperkosa, jawab ibu itu. Mendengar kata diperkosa, Elang terlihat panik. Di mana anak ibu sekarang? Tanya Elang. Di rumah, Mas, jawabnya. Sekarang ibu tunjukkan rumahnya di mana? Tanya Elang. Ibu-ibu yang ternyata adalah Sari, istrinya Ateng itu pun langsung bergegas berlari menuju ke rumah perkebunan karet yang ia tempati bersama anak dan suaminya. Diikuti oleh Elang yang juga ikut berlari. Meski kakinya belum sembuh total, rasa sakit dan nyeri di kakinya tidak lagi ia hiraukan. Singkatnya mereka sampai di rumah yang ditempati oleh keluarga Ateng. Saat Elang masuk dalam rumah, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang tempo hari pernah datang ke rumah peternakan. Dan terlihat anak dari Ateng dan Sari sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ibunya pun menangis sejadi-jadinya, sedih, sakit, dan sesak. Semua yang ia rasakan saat itu berubah menjadi satu dalam tangisan. Nafas Elang turun naik, ia tidak bisa berkata apa-apa. Dan hal yang paling memilukan adalah ketika jenazah anak mereka diangkat, kasurnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, membuat sesak Elang yang menyaksikannya. Pasangan suami istri tersebut lalu saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berkelahi saling bentak tanpa memperdulikan Elang yang ada di situ. Diam! Teriak Elang. Orang tua macam apa kalian ini? Hah? Hanya bisa saling menyalahkan. Anak kalian tidak akan bisa hidup kembali walau kalian berdua bertengkar sampai saling bunuh sekalipun, bentak Elang. Keduanya pun langsung terdiam. Malam itu mau apa sebenarnya? Bapak datang mencari kakek Darsim, tanya Elang. Karena anak gadis mereka juga diperkosa. Aku ingin tahu apakah yang terjadi pada anakku sama dengan yang terjadi kepada anak mereka. Hanya itu, jawab Ateng. Kaulah yang memperkosa anakku, teriak Sari tidak terkontrol. Aku ini ayahnya, mana mungkin aku berbuat seperti itu, apalagi pada anak kandungku sendiri, balas Ateng. Sudah, sekarang aku tanya, apa alasan ibu menuduh kalau ayahnya sendiri yang telah memperkosa anak kalian? Tanya Elang.
Karena setiap melihat ayahnya, anakku selalu ketakutan, histeris, jawab ibunya. Elang berpikir sejenak, lalu beberapa saat kemudian ia berkata, "Apa kalian tahu kalau di desa banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang kemungkinan pelakunya adalah sama? Saya menaruh curiga kalau sebenarnya ada yang melakukan pesugihan kolor hijau di kampung ini," ujar elang menjelaskan. "Pesugihan?" gumam Ateng dengan nafas yang turun naik tidak beraturan. Keesokan harinya saat Trisna datang ke peternakan mengantar rumput, elang langsung menghampirinya. "Bisa kau antar aku ke kota?" tanya elang. Maksudmu?" tanya Risna masih tidak mengerti. "Bisa atau tidak?" ujar elang balik bertanya. Risna terlihat bingung, tidak tahu harus menjawab apa. "Tapi jelaskan dulu, untuk apa kau ke kota?" ucapnya kemudian. "Aku ingin menemui temanku, ada yang perlu kubicarakan, ini penting sekali," ujar elang. "Iya, tapi masalah apa dulu?" "Aku tidak bisa menjawab iya atau tidak kalau kau sendiri tidak mengatakan alasannya secara jelas," jawab Risna. "Bang, biar aku yang jelaskan padanya," potong Ega. Sementara elang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas dan beberapa peralatan yang mungkin ia butuhkan saat di perjalanan. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi. "Bang," panggil Ega. Elang pun mendekat. "Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi sebelum malam, kita sudah harus pulang. Karena kalau tidak orang tuaku pasti akan mencariku," kata Risna. "Kita izin dulu ke rumah. Karena aku tidak bisa menjanjikan kita pulang sebelum malam atau malah lewat tengah malam," ucap elang. "Aku pasti tidak akan diizinkan," potong Risna. "Kau adalah orang asing bagi kami. Kami mengenalmu hanya dari peternakan ini. Bagaimana mungkin orang tuaku akan mengizinkan aku pergi bersama denganmu? Apalagi dengan maraknya kasus pemerkosaan di sini. Sudah dapat kupastikan, aku tidak akan diizinkan," lanjut Risna. Elang menghela nafas panjang. Jarak dari desa ke kota terbilang sangat jauh. Apa mungkin mereka akan kembali sebelum malam? "Pergilah bang, aku bisa mengatasi masalah ini," ujar Ega. Elang pun memeluk adiknya. "Hati-hati Gak, jangan lupakan parangmu. Tetaplah waspada, jangan lengah," kata elang sebelum pergi. "Risna, kau saja yang menyetir. Nanti kutunjukkan jalannya," ujar elang pada Risna yang tengah menatapnya. Mobil pick-up tersebut pun perlahan-lahan mulai meninggalkan halaman, di mana Ega masih berdiri mematung menatap pick-up itu sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Saat sampai di jalanan besar, Risna mengemudikan pick-up tersebut dengan sangat lincah, mendahului mobil-mobil lain yang satu arah dengan mereka. "Risna, apakah pemilik peternakan yang kami jaga itu orangnya kaya raya?" tanya elang saat di jalanan sunyi. "Dibilang kaya ya memang kaya, tapi ada satu lagi pengusaha karet yang sangat kaya, melebihi bos kalian itu. Namanya Pak Warto. Rumahnya paling besar di desa. Sawah yang ia miliki saat ini berhektar-hektar luasnya. Bahkan semua orang yang bekerja di tempatnya dibuatkan rumah masing-masing. Dulu aku pernah ingin ikut bekerja pada Pak Warto, namun aku takut saat berada di rumahnya. Besar tapi terkesan menyeramkan," cerita Risna sembari bergidik. "Apa jangan-jangan Pak Warto itu yang melakukan pesugihan kolor hijau, Ris?" tanya elang. Risna mengerutkan keningnya, sementara matanya tetap fokus dengan jalanan di depan. "Aku rasa tidak mungkin, karena dia yang sangat berambisi untuk menangkap pelaku pemerkosaan, dan dia juga yang membayar orang-orang di desa untuk berjaga-jaga setiap malam," jawab Risna. "Bisa saja kan itu hanya kedok," ujar elang. "Jangan berburuk sangka tidak baik," potong Risna. Saat di persimpangan, ada sebuah truk besar melaju dengan kencang dan hampir menabrak pick-up yang dikemudikan Risna. Tapi untungnya Risna dengan cepat pun menghindar.
hingga tidak terjadi apa-apa kepada keduanya. "Ya Tuhan, hampir saja kita mati," ucap Risna, wajahnya terlihat pucat sekali. "Yakinlah Ris, bahwa kita akan baik-baik saja dan selamat sampai tujuan," kata Elang. Meski jauh dalam hatinya, Elang juga merasakan takut dengan apa yang baru saja terjadi itu. Singkat cerita, akhirnya pick up yang dibawa oleh Risna dan Elang tersebut sampai di sebuah rumah kos-kosan. Elang turun, kakinya melangkah pelan menuju kamar paling ujung yang bernomor 12 tersebut. Lama sekali Elang mengetuk pintunya, namun tidak ada siapapun yang membukakan pintunya. "Mau cari siapa?" tanya seseorang pemuda pada Elang. "Orang yang tinggal di sini adakah?" tanya Elang. "Sudah pindah sekitar 2 hari yang lalu," jawab pemuda tersebut. "Astaga, kamu tahu kemana pindahnya?" tanya Elang. "Tidak tahu, dia tidak bilang apa-apa," jawabnya. Wajah Elang nampak sangat kesal. Pencariannya dari jauh ternyata tidak membuahkan hasil. Dengan langkah gontai ia menghampiri Risna. "Temanku sudah pindah," ujar Elang. "Lalu bagaimana?" tanya Risna. "Kita coba ke rumah Mang Sidik, semoga beliau bisa bantu," ujar Elang. "Ya sudah," jawab Risna pelan. Mobil pick up pun kembali meninggalkan halaman kos-kosan dan melaju di jalan yang mengarah jauh dari kota. Sekitar hampir 1 jam perjalanan lebih, mereka mulai memasuki kawasan jalan yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan padi-padi yang masih hijau. "Stop Riz, rumahnya di sana. Kita hanya bisa berjalan kaki ke sana," ujar Elang. Tidak banyak bicara, Risna langsung menepikan mobil tersebut lalu turun. Risna pun tersenyum melihat hamparan padi-padi yang masih hijau. Lalu keduanya berjalan di galangan sambil sesekali mengobrol serius. Sekitar beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah yang berada di tengah sawah milik Mang Sidik tersebut. Keduanya disambut dengan hangat dan ramah oleh Mang Sidik dan istrinya. Lalu tanpa basa-basi, Elang langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. "Aku juga pernah mendengar ritual pesugihan itu, Lang," ucap Mang Sidik. "Masalahnya, Mang, di desa yang saya ceritakan tadi sudah banyak sekali gadis-gadis perawan yang jadi korban. Apakah Amang tahu bagaimana cara menangkal atau menyudahi semua teror itu?" tanya Elang. "Cari dan tangkap pelaku ritual tersebut, Lang. Dengan begitu teror akan berakhir dan tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan," jawab Mang Sidik. "Caranya, Mang?" tanya Risna memberanikan diri. "Konon kolor ijo sangat takut dengan bambu kuning, dan kita bisa membuat penangkalnya dari bambu kuning tersebut. Kalian pasti tahu bambu kuning kan?" kata Mang Sidik. "Iya Mang, saya tahu," jawab Elang. Sementara Risna menggeleng pelan. "Di desaku tidak ada bambu seperti itu, Lang," ucap Risna. 3 kilometer dari rumahku ini ada banyak sekali bambu kuning. Kalau kalian mau, ambillah sebanyak yang kalian butuhkan. Nanti bambu-bambu itu ditaruh di depan rumah ataupun pintu, agar makhluk tersebut tidak berani masuk," jelas Mang Sidik. Elang pun hanya mengangguk. "Kalau begitu kami berdua minta bambu kuning yang tadi Amang katakan saja. Kebetulan teman saya ini membawa pick up, jadi kami bisa digunakan untuk memuat cukup bambu-bambu itu," kata Elang. "Baiklah kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Lebih baik kita segera berangkat sebelum malam," ujar Mang Sidik. Singkat cerita, Elang, Risna, dan dibantu Mang Sidik sudah berkali-kali mengangkat bambu-bambu kuning yang mereka tebang ke dalam pick up. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun kedua anak muda itu nampaknya begitu semangat, sehingga mampu melawan rasa lelahnya. Menjelang isya barulah pekerjaan mereka selesai. Saat akan pamit pulang, Mang Sidik malah memukul punggung Elang dengan bambu tamiang.
Sontak Elang menjerit kesakitan yang tentu menarik perhatian Risna. "Buka bajumu!" suruh Mang Sidik yang mau tidak mau terpaksa harus dituruti oleh Elang. Masih dalam kebingungannya, Elang merasakan Mang Sidik menempelkan tangannya di punggung Elang, lalu seperti sedang mengambil sesuatu, kemudian melemparnya. "Sudah, kalian boleh pergi," ucap Mang Sidik kemudian. Elang menatap Risna yang juga terlihat kebingungan. "Kami pamit pulang, Mang. Nanti kapan-kapan kami akan kemari lagi. Terima kasih ya, Mang, sudah membantu kami," ucap Elang dan Risna bersamaan. "Sama-sama, semoga kalian berhasil menangkap pelakunya ya, Lang." Mang Sidik tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna itu pun membelok dan meninggalkan tempat tersebut. Jalanan malam itu begitu lenggang, tidak banyak percakapan antara keduanya. "Kaulah Paris?" tanya Elang saat mereka melewati warung tenda di pinggir jalan. "Rasa takut akan dimari ayahku lebih kuat ketimbang rasa laparku, Lang," jawab Risna sambil tersenyum. "Maaf ya Ris, aku melibatkanmu dalam masalah ini, tapi aku berjanji akan membela kamu. Jika nanti orang tuamu marah, aku siap memasang tubuhku. Jika ayahmu ingin memukulmu," ucap Elang lembut. Raut wajah Risna seketika berubah malu-malu. Sikap tomboynya mendadak menghilang. Ia begitu salah tingkah mendengar ucapan dari Elang, laki-laki yang sudah dari awal pertama telah mengambil hatinya. "Stop sebentar, Ris. Tolong, ada sesuatu yang menggigit punggungku," ujar Elang seraya memperlihatkan punggungnya kepada Risna. "Ya Tuhan, punggungmu memar, Lang, membiru. Kenapa bisa begini, Lang?" kata Risna bergetar. "Mungkin kena rotan Mang Sidik tadi, Ris," jawab Elang seraya menutup kembali punggungnya. "Tapi tadi pukulan Mang Sidik pelan sekali, Lang. Mana mungkin bisa membekas seperti ini," bantah Risna yang memang melihat kejadian tadi. Elang tidak bisa berkata-kata. Apa yang dilihat Risna sangat jauh berbeda dengan yang Elang rasakan saat Mang Sidik memukulnya tadi. Rasanya seperti dipukul dengan kekuatan penuh. Bisa bayangkan sendiri betapa sakit dan pedihnya terkena pukulan rotan yang dipukulkan dengan sekuat tenaga. "Kau tidak apa, Lang? Masih sakitkah punggungmu?" tanya Risna nampak khawatir. "Sudah tidak," jawab Elang singkat. Sengaja ia berbohong agar Risna tetap fokus mengemudi. Saat sampai di daerah perkebunan karet, terlihat kabut tebal memenuhi jalanan. Lampu mobil seakan tidak mampu menembus kabut tersebut. Dan tiba-tiba, brak! Risna menatap Elang dengan tatapan ketakutan. "Mungkin itu hanya binatang, Ris. Teruskan saja," ujar Elang. Sembari menghela nafas panjang, Risna terus melanjutkan mobilnya hingga keluar dari kabut. Saat akan berbelok ke arah peternakan, secara kebetulan cahaya lampu mobilnya mengarah ke pinggir jalan, dan di sana berdiri sesosok laki-laki misterius mengenakan celana pendek berwarna hijau tanpa mengenakan baju. Dada Risna bergerak turun naik dengan cepat. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. "Lang," ucapnya. "Iya, aku juga melihatnya. Jangan berhenti, Ris. Aku ada di sampingmu." Elang terus mengelus-ngelus tangan Risna untuk menenangkan gadis itu. Saat sampai di peternakan, terlihat 2 buah sepeda motor terparkir di halaman rumah. "Itu ayahku, Lang," ucap Risna bergetar. "Tenang, jangan gugup. Aku akan bicara pada ayahmu," jawab Elang. Deru mesin mobil membuat orang-orang yang berada di rumah tersebut keluar. Mereka berdiri menatap dengan tatapan tajam, sementara Ega berdiri di pojokan dengan wajah yang menunduk. "Hah, aku kira kau pemuda baik-baik. Tidak menyangka
kau akan membawa anak gadis orang sampai selarut ini tanpa izin pula? Ujar bapak-bapak yang merupakan bos dari Elang dan Ega. Maafkan saya Pak, Bu, Bos, saya melakukan ini terpaksa karena keadaannya mendesak. Saya ingin menyudahi teror yang ada di desa ini, jawab Elang. Hei, bagaimana caranya kau menyudahi teror itu? Apa dengan cara membawa kabur anak gadisku? Ujar ibunya Risna. Kami ke kota menemui orang yang bisa dan mengerti dengan hal-hal gaib. Dia menyarankan untuk menancapkan bambu kuning di halaman rumah atau di depan pintu rumah-rumah warga agar makhluk itu tidak bisa masuk, dan untuk para gadis-gadis jika ingin keluar rumah diharuskan untuk membawa bawang putih dan serpihan bambu kuning agar makhluk tersebut tidak berani mendekat, kata Elang. Hah, Elang, bagaimana mungkin pemuda sepertimu ini percaya akan hal-hal tabu seperti itu? Pemerkosaan yang terjadi di desa kita ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib, dan aku yakin semua ini pasti dilakukan oleh penjahat-penjahat kelamin yang sudah ahlinya. Kemungkinan saja yang melakukan perbuatan biadab itu dilakukan secara berkelompok. Makanya walaupun kita sudah berjaga-jaga setiap malam, tapi tetap saja bisa kecolongan. Dan satu lagi Lang, yang kita hadapi ini kelompok orang-orang jahat yang tentu tidak akan takut dengan sebuah bambu yang ditancapkan di halaman rumah. Kau seharusnya berpikir sehat sebelum bertindak, ujar laki-laki yang merupakan bosnya itu. Maaf Pak, tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menghargai usaha mereka, dan yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Lagi pula kalau memang usaha mereka ini berhasil, maka desa kita juga akan kembali aman, dan jika tidak, kita tidak rugi. Jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selagi itu niatnya baik, silahkan, ujar ayahnya Risna. Risna menatap Elang. Ia tidak menyangka jika ayahnya yang ia kenal sebagai sosok ayah yang keras dalam mendidik anak-anaknya bisa berkata sebijak itu. Ya sudah, saya ikut kalian saja. Tapi jika tidak berhasil, siap-siap kalian berdua pergi dari peternakanku, ujar bosnya seraya mengeluarkan kunci motornya dari saku celananya. Ibunya Risna menatap suaminya seolah mempertanyakan keputusan suaminya tersebut. Biarkan saja, lagi pula niat mereka baik, kata ayahnya Risna. Kak, kita berangkat, panggil Elang. Kau di depan, temani Risna biar aku yang di belakang, ujar Elang saat Ega sudah berada di dekatnya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna berjalan menuju ke desa. Elang duduk di atas tumpukan bambu sembari berpegangan. Singkatnya mereka pun tiba di desa. Di depan pos kampling pick up tersebut berhenti. Ega dan Risna turun tidak terkecuali dengan Elang. Ini bambunya dibelah-belah kecil Kalang, tanya Risna. Ya, biar bisa ditaruh di depan pintu dan sebagian di halaman, jawab Elang. Ketiganya mulai membelah bambu-bambu tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil panjang. Riz, ajak teman-temanmu makan dulu. Ini sudah Abah bikinkan nasi goreng untuk kalian, ujar ayahnya Risna saat mereka masih asik membagi-bagikan bambu-bambu tersebut. Perut mereka yang lapar tentu tidak menolak dengan nasi goreng tersebut. Apalagi rasanya juga tidak kalah enak dibandingkan buatan penjual-penjual nasi goreng di kota. Ketiganya makan dengan sangat lahap. Sekitar pukul 3 subuh barulah pekerjaan mereka selesai. Hanya tinggal satu rumah, yaitu milik bosnya Pak Ateng yang belum dibagikan. Sepertinya makhluk itu bukan berasal dari kampung sini, Lang. Tapi tidak apalah. Yang penting kita sudah mempunyai penangkalnya, ucap Risna. Risna nampak sangat akrab dengan Elang. Sementara Ega tidak sedikit pun ia ajak bicara. Tentu sikap Risna yang begitu malah membuat Ega menjadi cemburu dan marah kepada abangnya. Menurutmu makhluk itu dari mana, Kak? Tanya Elang. Tidak tahu, jawab Ega singkat.
Beberapa saat kemudian mereka sudah memasuki halaman rumah tersebut dan menggantungkan bambu di gagang pintu, lalu menancapkan sebagian di halaman rumah. Karena seperti yang Risna ketahui, pemilik perkebunan karet tersebut juga mempunyai anak dan keponakan yang masih gadis. Setelah selesai, mereka bertiga pun pulang. Risna pulang ke rumahnya, sementara Elang dan Ega terpaksa harus menunggu sampai pagi di pos kampling. "Kau suka sama Risna kan?" tanya Ega. "Tentu saja, orangnya baik gitu," jawab Elang. "Sukanya lebih dari sekedar teman kan?" tanya Ega lagi. "Maksudmu?" tanya balik Elang. "Apa abang ada niatan untuk memacarinya?" tanya Elang lagi. "Ah, yang benar saja kau ini gak? Mana mungkin sih? Sudah, aku capek, mau tidur dulu, bareng sebentar," ujar Elang seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar anyaman yang ada di pos kampling tersebut. "Kulihat dari sikap Risna padamu tadi, sepertinya kalian berdua sudah ada hubungan tertentu. Apa benar begitu?" tanya Ega. "Apa kau ini tidak bisa diam? Hah? Aku capek, pengen tidur sebentar pun diganggu. Kalau mau bahas masalah perempuan nanti saja," bentak Elang yang sudah mulai memejamkan matanya. Ega yang masih labil itu pun akhirnya emosi dan malah mengajak duel abangnya. "Jangan kekanak-kanakan seperti itu, Gak. Aku ini abangmu. Kalau kau menganggap aku ada apa-apa dengan Risna itu sama sekali tidak benar. Aku sudah menganggap dia seperti teman sekaligus adikku. Tidak ada hubungan apa-apa antara aku dan dia. Lagi pula aku sudah tidak kepingin lagi pacaran-pacaran seperti itu, yang ujung-ujungnya hanya saling menyakiti," ujar Elang sembari mendorong Ega. Ega termenung, ia mengikat kilas balik kehidupan mereka berdua dulu. Elanglah yang menjadi sosok ayah juga sekaligus ibu bagi Ega. Ia rela dipukuli teman-teman seprofesinya demi susuap nasi yang ia bawa pulang untuk Ega. Dan tidak seharusnya hanya gara-gara perempuan, Ega malah menantang berkelahi dengan kakaknya itu. Tapi untuk meminta maaf, Ega merasa sedikit gengsi. Akhirnya keduanya pun tertidur dengan tubuh saling memunggungi satu sama lain. Sekitar pukul 8 pagi, Risna dan juga ayahnya datang. Risna memberikan rantang berisi makanan untuk keduanya. Elang yang awalnya ramah pada Risna malah menjadi cuek dan pelit senyum pada gadis itu. "Lang," panggil Risna. "Ya," jawabnya tanpa menoleh dan tetap asik mengunyah makanannya. "Kau marah padaku?" tanya Risna. "Marah? Tidak," jawabnya. Ega yang duduk tidak jauh dari abangnya itu pun mendehem. "Abangku tidak marah sama kamu, Riz. Dia marah padaku." "Bang, masalah tadi malam aku minta maaf ya," kata Ega. Sahut Elang sembari mengangguk. Beberapa saat setelah selesai makan, Elang diajak ayahnya Risna untuk berbicara secara empat mata dengannya sambil berjalan-jalan. "Benarkah yang Risna ceritakan tentang makhluk itu, Lang?" tanya ayahnya Risna mulai percakapan. "Iya, Pak, kata Mang Sidik memang begitu," jawab Elang. "Saat aku melewati jalan depan rumahnya, bambu yang kalian taruh di rumah besar pemilik perkebunan karet itu sudah mereka cabut dan dibuang ke sisi jalan," ujar ayahnya Risna. "Dibuang?" gumam Elang. "Tapi bisa jadi mereka mengira bambu-bambu yang kami taruh di rumah mereka itu hanya ulah dari orang-orang iseng. Lagi pula mereka kan tidak tahu, dan juga kami tidak meminta izin sebelumnya tadi malam kepada pemilik rumah tersebut," ujarnya. "Ya, kurasa juga begitu, karena tidak mungkin rasanya keluarga itu melakukan pesugihan," jawab ayahnya Risna. Matahari semakin meninggi ketika mereka sampai di peternakan. Saat Risna dan ayahnya pulang, kedua kakak beradik tersebut langsung membersihkan diri ke sungai lalu tidur. Elang masih tertidur ketika Ega sudah bangun untuk memberi makan hewan ternak dengan rumput. Elang nampaknya tertidur dengan sangat lelap, sampai-sampai ia mendengkur di siang bolong begitu.
Karena itu Ega enggan untuk membangunkan kakaknya yang akhir-akhir ini sudah jarang tidur dengan sangat lelah begitu. Kira-kira sekitar pukul 8 malam Elang bangun dari tidurnya. Di sampingnya sudah tersedia telur goreng campur mie dan sepiring nasi yang sudah mulai dingin. Dan terlihat Ega sudah tidur dengan begitu pulas. Setelah mencuci muka, Elang langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh adiknya itu. Walau menunya sangat sederhana, tapi Elang sangat lahap makannya. Setelah makan, Elang membuat segelas kopi dan duduk di teras rumah, menikmati pemandangan malam di peternakan. Sekitar setengah jam duduk, Elang mulai merasa kehidupannya kembali normal. Karena ia sudah tidak lagi merasakan hal-hal aneh yang berada di sekitarnya. Bahkan mimpi buruk pun tidak lagi ia rasakan. Suara jangkrik bersaut-sautan menciptakan sebuah irama yang membangkitkan hasrat Elang untuk menyanyi. Sebuah lagu dari Imam S. Arifin ia nyanyikan dengan sangat baik, lagu yang dulu pernah ia nyanyikan sewaktu sedang mengamen dari satu tempat ke tempat lainnya. Suaranya begitu merdu terdengar, tidak kalah dengan penyanyi-penyanyi yang sering muncul di televisi. Hanya saja nasib Elang tidak seberuntung mereka. Be, be, suara hewan ternak riuh terdengar. Elang langsung beranjak dari duduknya dan tanpa menunggu lama lagi, Elang langsung berjalan mengendap-endap ke arah kandang-kandang ternak. "Hei, siapa itu?" teriak Elang seraya menerobos masuk ke dalam kandang. Seseorang laki-laki misterius dengan hanya mengenakan celana dalam terlihat sedang memakan salah satu kambing di kandang tersebut. Namun karena banyaknya kambing-kambing yang panik berlarian di dalam kandang tersebut, akhirnya laki-laki misterius itu berhasil kabur. Elang yang tidak mau kehilangan jejak langsung menerobos keluar lewat celah kandang yang lumayan lebar. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sampai di mana saat Elang berhasil memotong jalan si laki-laki misterius. Dan brak! Sebuah tendangan dari Elang mendarat di dada laki-laki itu hingga terjatuh. Nyeri seketika Elang rasakan di kakinya. Namun karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras, Elang sama sekali tidak menunjukkan rasa sakitnya. "Siapa kau sebenarnya? Hah?" bentak Elang seraya berusaha membuka tangan si laki-laki misterius yang menutup wajahnya. Plak! Elang menampar tangan orang itu sampai terdengar erangannya. "Perlihatkan wajahmu, setan!" bentak Elang yang sudah sangat emosi. Namun meski wajahnya sudah terbuka, Elang masih kesulitan untuk mengenalinya karena wajahnya dipenuhi darah dan juga bulu-bulu. Elang menyeret laki-laki yang telah ia buat pingsan itu menuju ke arah rumah peternakan. Sesampainya di rumah peternakan, Elang langsung berteriak memanggil Ega adiknya. "Ada apa, Bang?" tanya Ega yang masih mengucek-ngucek matanya. "Lihat, orang ini membunuh satu kambing di kandang. Untung aku dapat menangkapnya. Coba kalau tidak, habis kita dimarahi bos," ujar Elang seraya mengikat laki-laki misterius di tiang teras. "Motifnya apa, Bang? Kok bisa?" tanya Ega. "Ambil air dulu ga? Aku penasaran dengan orang ini," suruh Elang. Ega langsung bergegas masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambilkan air di dapur. Dan setelahnya ia berikan seember air tersebut kepada Elang. Piur! Elang menyiramkan air itu tepat di wajah orang itu hingga ia tersedak. "Abang kenal dengan orang ini?" tanya Ega. Elang pun hanya menggeleng. "Tidak kenal. Kita tunggu sampai pagi. Siapa tahu Risna mengenali orang ini," ujar Elang. Kambing yang sudah mati dengan bagian perut sudah lenyap itu diletakkan oleh Ega di dekat laki-laki misterius. Sementara Elang terus menanyai orang itu dengan sedikit memaksa dan ancaman.
Namun meski begitu orang tersebut tidak juga mau membuka suara. "Kau bisu atau apa? Hah? Jawab pertanyaanku!" bentak Elang. "Sudah bang, jangan dipaksa. Kita biarkan saja sampai besok pagi. Siapa tahu Risna kenal," kata Ega seraya menggandeng Elang untuk masuk ke dalam rumah. "Jangan ditinggal gak, nanti dia kabur," ucap Elang. Keesokan harinya Risna dan ayahnya datang untuk mengantar rumput. Ayah Risna nampak kaget ketika melihat seseorang teriak di teras rumah peternakan yang ditinggali oleh Elang dan Ega tersebut. "Ada apa ini, Lang? Gak?" tanya ayahnya Risna. "Ini kambing dibunuh dan dimakan hidup-hidup oleh orang ini, Pak. Saya berusaha sekuat tenaga. Tadi malam saya berusaha sekuat tenaga untuk menangkap setan ini. Sampai-sampai kaki saya pun kambuh lagi sakitnya," jawab Elang. Ayahnya Risna mengangkat wajah si lelaki misterius yang tengah menunduk tersebut. "Wanto?" kata ayah Risna nampak terkejut setelah tahu siapa orang itu. "Bapak kenal?" tanya Elang. "Bukan kenal lagi, Lang. Orang ini sering berbuat ulah di desa ini," sahut Risna. "Hei, Wanto, kenapa kau memakan kambing ini hidup-hidup? Hah?" tanya ayah Risna. "Aku disuruh," jawab orang yang terikat itu. "Siapa yang menyuruh? Bodohnya, kau mau disuruh memakan hewan yang masih hidup begitu?" ujar ayah Risna seraya memukul kaki laki-laki bernama Wanto tersebut. "Ampun Pak, saya dibayar mahal untuk melakukan ini semua Pak," jawab Wanto. "Kalau begitu, katakan siapa yang menyuruhmu," bentak Elang. Pak, jawabnya gugup. "Hah? Kau jangan mengada-ngada, Wanto. Mana mungkin orang terpandang seperti beliau itu menyuruhmu melakukan hal seperti ini," bentak ayah Risna. "Sumpah Pak, sumpah demi apapun, saya memang disuruh oleh beliau. Saya tidak bohong," isak Wanto. "Kalau begitu, ayo kita buktikan sendiri. Kita berangkat ke rumahnya," ujar ayah Risna. "Siapa itu Pak Ris?" tanya Elang. "Itu yang rumahnya paling besar di desaku, rumah yang paling terakhir yang kita berikan bambu kuning," jawab Risna. "Ayo Lang, kita bawa dia ke rumah pemilik perkebunan karet itu." Setelah semua rumput diturunkan dari pick up, mereka pun berangkat dengan membawa laki-laki misterius yang masih terikat untuk ke desa. Sesampainya di depan rumah megah tersebut, mereka semua turun dan untuk sekedar mengetes kebenaran dari dugaannya. Elang membawa potongan bambu kuning dan berjalan ke arah pintu rumah. Saat pintu terbuka, lelaki yang membukakan pintu itu seperti berusaha mundur dan menjauh dari Elang. "Ada apa ini? Rame-rame di rumahku?" tanyanya. Dengan tegas ayah Risna menceritakan semuanya. Dan seperti yang sudah diduga, lelaki itu mengelak semua tuduhan dari Wanto dan malah balik menuduh Wanto adalah biang kerok kejahatan-kejahatan yang ada di desa mereka tersebut. "Aku tidak tahu pasti maksud dari tuduhan ini, tapi cobalah kalian pikir, untuk apa aku melakukan pesugihan lagi, sementara hartaku sudah cukup banyak. Dan lagi, bukankah kalian tahu sendiri bagaimana sikap dan kelakuan Wanto?" ujar orang tersebut. "Lalu kenapa bambu yang kami taruh di rumah Bapak malah dibuang?" tanya Elang. "Oh, jadi kalian yang menaruhnya. Aku tidak tahu fungsi dan gunanya bambu kuning itu, makanya aku buang saja. Andai serumpun, sudah pasti kutanam untuk menambah tanaman hiasku," jawabnya. "Kalau begitu, simpan bambu ini Pak, untuk ditaruh di rumah ataupun di depan pintu, biar makhluk yang sedang meneror desa ini tidak berani masuk," ucap Elang seraya menyerahkan bambu tersebut. Dan anehnya langsung diterima oleh laki-laki tersebut. Ia menimang-nimang bambu itu di tangannya. "Aku kira kau akan melakukan kekerasan di rumahku. Maaf jika aku sudah berpikiran yang tidak-tidak terhadapmu." Elang tersenyum, lalu setelah berpamitan mereka pun pergi ke rumah Pak RT untuk mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Wanto.
Namun saat ditanya, Wanto tetap mengatakan kalau pemilik perkebunan karet itulah yang membayarnya untuk melakukan hal tersebut. Pak RT dan semua orang yang berada di sana saling bertatapan satu sama lain. Yang kita hadapi ini masalah gaib, sama sekali tidak memiliki bukti atas kejahatan-kejahatannya. Setelah aku pikir-pikir, apa tidak sebaiknya kita satu desa ini mengumpulkan uang saja untuk mendatangkan orang pintar ataupun orang yang paham dengan hal gaib seperti ini, kata Pak RT. Bagus juga itu, Pak. Biar kita tidak terus-terusan saling curiga satu sama lain, sahut Ayah Risna. Paman, aku punya usul. Bagaimana kalau Mang Sidik saja yang diundang kemari? Orang yang kami datangi kemarin dengan elang, ujar Risna. Boleh? Apa kalian mau menjemput orang itu kemari? Tanya Pak RT. Saya mau, jawab Risna cepat. Sementara Elang menatap Ega seolah meminta persetujuan. Berangkatlah, Bang. Aku di sini saja, kata Ega sembari tersenyum tipis. Kau yakin tidak mau ikut? Tanya Elang. Iya, Bang, aku tidak ikut, jawab Ega. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sudah berada di rumah Mang Sidik. Baiklah, kalau memang aku dipercaya untuk ke sana, kata Mang Sidik. Setelah mereka makan, Mang Sidik pun berpamitan dengan istrinya untuk bersama dengan Elang dan Risna. Perjalanan menjadi sedikit menegangkan, apalagi ketika Mang Sidik menceritakan alasan tentang apa yang ia lakukan terhadap Elang kemarin. Kau mendapatkan kiriman, Lang, dari seorang perempuan. Sosok itu berwujud perempuan dengan gaun putih dan wajah yang tidak memiliki kulit atau rupa atau bentuk, hanya tengkorak yang sedikit memiliki rambut. Makhluk itu dikirim untuk membuatmu gila, cerita Mang Sidik. Risna bergidik, namun begitu ia tetap fokus untuk menyetir. Saya pernah mengalami mimpi yang berada di dalam mimpi, Mang. Semuanya terasa aneh. Bahkan adik saya bilang kalau saya mengamuk dan hendak melukainya, padahal saya sungguh tidak merasa melakukan hal-hal itu, kata Elang. Mang Sidik pun hanya tersenyum. Kau dikendalikan makhluk itu, Lang. Untungnya kau cepat kemari, jadi aku bisa membantumu, dengan izin Tuhan tentunya, kata Mang Sidik. Tidak terasa mereka akhirnya sampai di desa. Tepat di jalan depan rumah Pak RT, mereka pun turun. Mang Sidik disambut hangat oleh orang-orang di sana. Malam ini aku akan ikut berkeliling di desa ini. Kurasa malam ini makhluk itu akan kembali mengincar salah satu gadis di desa ini, ujar Mang Sidik membuat para ibu-ibu nampak khawatir. Aduh, yang benar saja. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja, Bu Ibu, ujar salah satu ibu-ibu yang berada di situ. Suruh anak-anak gadis kalian memegang bang putih, jangan dilepas sampai besok pagi, ujar Mang Sidik. Setelahnya satu persatu orang-orang yang berada di sana pun pulang. Tinggallah Mang Sidik, Pak RT, Elang, Ega, dan ayahnya Risna. Malam itu saat akan bersiap-siap berangkat ke pos kamling, Mang Sidik mengeluarkan sesuatu dari dalam tas burunya. Benda berbentuk botol berisi minyak berwarna hitam itu ia oleskan ke tangan dan alisnya. Setelah semua orang yang akan ikut ronda itu sudah berkumpul, Mang Sidik membagi menjadi 3 kelompok yang di dalamnya berjumlah masing-masing 3 orang. Sementara Pak RT dan 1 orang warga lainnya disuruh untuk berjaga-jaga di pos kamling. Kalau kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, kejar dan tangkap. Pukul dia dengan daun kelor ini, ujar Mang Sidik seraya membagi-bagikan daun kelor yang ia bawa. Lalu ketiga kelompok itu pun berangkat ke arah yang saling berlawanan. Kelompok 1 ada Mang Sidik dan 2 warga. Kelompok kedua ada Ega, Ayah Risna, dan warga lainnya. Sementara kelompok ketiga ada Elang dan 2 warga. Setelah sekitar seperkian menit berjalan, salah satu orang kelompok Elang mengaku melihat sesuatu di rimbunan kebun singkong.
Lalu dengan penuh keberanian Elang masuk ke kebun singkong tersebut, diikuti dua orang warga yang juga satu kelompok dengannya. Namun saat setelah dicari-cari tidak ada apapun di sana. Hanya ada jejak kaki yang memiliki jari-jari yang sangat besar dan panjang. Dan entah milik siapakah jejak kaki tersebut. "Ah!" teriak salah seorang warga dari dalam rumah yang dilewati oleh Ega dan yang lainnya, membuat mereka bertiga segera berlari ke arah rumah. "Tolong!" teriakan semakin menjadi dari dalam rumah, yang membuat ayah Risna menyuruh Ega untuk segera mendobrak pintu. Brak! Entah karena kuat di hadapan calon mertua atau karena memang pintunya yang sudah rusak, dengan sekali dobrak saja pintu kayu itu berhasil terbuka. Di dalam sebuah kamar terlihat seorang ibu-ibu dan anak gadisnya yang sudah setengah telanjang berada di sana. Tanpa apa-apa, Ega langsung melompat turun dari jendela dan berlari mengejar sesuatu yang ia sendiri pun tidak tahu seperti apa wujudnya. "Woi, siapapun itu, berhenti jadi pengecut. Kalau kau berani, hadapi aku bangsat!" teriak Ega dengan nafas yang ngos-ngosan. "Keluar, hadapi aku. Akan kupotong kelamin sialanmu itu, setan!" Dan tiba-tiba dari balik pohon besar di belakang Ega terlihat sesosok tinggi besar dengan kulit berwarna hijau. Matanya tajam menatap ke arah Ega. Taring makhluk itu begitu jelas terlihat. Suaranya membuat Ega menoleh. Dan beberapa saat kemudian Ega berjalan mundur. Ia menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa getir. Ega teringat dengan apa yang dikatakan Mang Sidik tadi sebelum berangkat. Ia pun memegang kuat-kuat bambu serta daun kelor yang ada di tangannya. "Ayo kemari kau, setan hijau menjijikan!" tantang Ega seraya memperlihatkan apa yang ia pegang. Sosok itu tetap tidak bergeming. Ia diam saja di tempatnya berdiri. Kretek-kretek suara terdengar yang entah berasal dari mana. Namun tiba-tiba tubuh Ega terhempas beberapa meter ke belakang. Dan secara bersamaan sebuah pukulan telak mengenai kakinya, yang membuat Ega menjerit kesakitan. Seorang laki-laki merebut bambu dan daun kelor yang berada di tangan Ega, lalu melemparnya jauh-jauh. Ega terbatuk, darah segar keluar banyak sekali dari mulutnya. "Ya Tuhan, tolong saya!" ucap Ega bergetar. Itu adalah doa pertama baginya setelah bertahun-tahun terakhir tidak pernah lagi melakukan hal itu. Dan entah bagaimana Ega bangkit, ia berusaha menghindari serangan-serangan dari lelaki yang memukulnya tadi. Namun beberapa kali Ega terkena pukulan di bagian punggung dan perutnya. Hingga beberapa saat kemudian Elang dan juga beberapa warga lainnya datang ke sana. Melihat adiknya berdarah-darah dan terluka-luka seperti itu, ia langsung menghajar orang tersebut. Dan warga pun juga tidak tinggal diam. Mereka ikut memukuli lelaki itu dan menyeretnya ke desa. Serta yang lebih mengejutkan, lelaki itu ialah orang terpandang di desa mereka, yang memiliki berhektar-hektar luasnya perkebunan sawit dan persawahan. Elang memapa Ega dengan dibantu oleh seorang warga. "Bang, kalau aku mati, tolong jaga Risna," ucap Ega terbata-bata. "Shh, kau jangan bicara seperti itu bodoh. Kau pasti bisa bertahan hidup. Kau itu kuat gak? Aku yakin itu," jawab Elang tidak mampu membendung air matanya. Sesampainya di pos kampling, Ega langsung dibawa ke rumah Risna untuk diobati. Sementara Pak RT dan beberapa warga lainnya terus mengorek pengakuan dari si pemilik perkebunan karet tersebut. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Mang Sidik kembali ke pos kampling.
Coba Bapak periksa, Pak. Apa benar ini orang yang jadi penyebab teror di desa kami ini? Ujar salah satu warga. Kau katakan saja yang sebenarnya, karena aku sudah tahu siapa kamu. Ujar Mang Sidik seraya mengatakan hal-hal yang merupakan rahasia dari orang tersebut. Merasa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, akhirnya dia pun buka suara. Ya, memang benar saya bersekutu dengan jin itu untuk menjadi kaya raya, ujarnya. Sudah sejak kapan kau melakukan itu? Tanya Pak RT. Sudah cukup lama, hanya saja saya melakukannya di desa ini, jawabnya. Terungkap sudah, berarti dia ini yang memperkosa anak-anak gadis di sini. Jangan diberi ampun, Pak, bunuh saja dia, teriak salah satu warga yang anaknya sudah meninggal setelah diperkosa oleh sosok hijau tersebut. Tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Besok kita ke kota untuk menyerahkan orang ini kepada polisi, ujar Pak RT. Bapak sehat, Pak. Coba Bapak pikir, apakah polisi akan percaya dengan hal-hal seperti ini yang dianggap tabu oleh sebagian orang? Iya, Pak. Dan coba Bapak pikir, apakah saat dia melakukan pemerkosaan itu, dia juga merasa kasihan ada korban-korbannya? Tidak kan, Pak? Jadi dia tidak pantas dikasih hidup, ujar salah satu warga. Pak RT pun menggaruk-garuk kepala kebingungan. Kita biarkan dia hidup, namun hati dan pikirannya akan mati. Biarkan dia menderita dan menikmati setiap karma kejahatannya, ujar Mang Sidik menengahi. Keesokan harinya orang-orang beramai-ramai pergi ke rumah megah lelaki itu. Mereka menghancurkan setiap sudut rumah hingga tidak tersisa. Sementara keluarga lelaki tersebut menangis melihat orang-orang desa yang secara beramai-ramai merusak rumahnya sampai tidak bersisa. Tidak ada lagi rumah megah di sana. Hanya ada puing-puing kosong yang berserakan. Surat-surat tanah dan perkebunannya dibakar habis hingga tidak bersisa. Setelah itu mereka sekeluarga diusir dari desa. Dan selepas itu tidak ada lagi yang tahu bagaimana kabarnya keluarga tersebut. Sementara Ega sudah mulai perlahan-lahan sembuh. Ia selalu ditemani oleh gadis cantik nan imut sepupu dari Risna. Nampaknya Ega juga sudah mulai tertarik dengan gadis tersebut. Bang, boleh aku pinjam uang tabunganmu? Bisik Ega di suatu malam. Buat apa, Gak? Tanya Elang. Untuk melamar Yati, jawab Ega. Hah? Bukannya kau suka sama Riz? Shh, sekarang sudah tidak, Bang. Aku cuma ingin Yati. Elang terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Boleh, Bang. Tanya Ega lagi. Bagaimana ya? Masalahnya uang itu untuk Herni. Mang Sidik cerita loh, kalau Herni yang buat abang hampir gila waktu itu. Potong Ega. Untuk kamu, Gak. Makanya kalau orang tua bicara jangan selalu dipotong-potong, ujar Elang. Serius, Bang? Boleh, ujar Ega. Iya, jawab Elang. Kalau bisa akadnya barengan saja, Bang. Siapa tahu nanti kita berdua bisa jadi besan. Elang hanya geleng-geleng kepala menanggapi perkataan adiknya itu. Setelah Ega benar-benar sembuh, ia pun melamar Yati. Sementara Elang dan Risna masih seperti itu saja. Dan selesai. Itulah akhir kisah misteri yang berjudul Ritual Kasugihan, diperintah untuk menyetubuhi 41 gadis perawan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.